Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau kembali memuji, menyembah Tuhan. Kita mau bersuka cita karena kasih dan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih di mana? Di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Hei, sukacita surga nyata penuhiku. Mari pagi hari ini kita mau sama-sama menerima sukacita yang bukan berasal dari dunia, tapi sukacita yang dari surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Hei, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Hei, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Hei, sukacita surga penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Bawa segenap hidup kita kepada Dia. Bawa rasa rindu kita kepada Dia. Mari persembahkan seluruh hidup kita kepada Dia sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Ku buka hariku penuh rasa rindu akan hadirat-Mu. Ingin ku letakkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Tanda ku berserah
kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kalau kami ada di tempat ini pagi hari ini, semua karena kasih kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Karena itu mari Tuhan, kami tahu kami tidak pernah bisa membalas kasih Tuhan. Tapi kami mau persembahkan seluruh hidup kami hanya kepada Engkau. Kami membawa hidup kami di atas mezbah-Mu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Engkau. Dan kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau memberikan apa yang kami bisa. Kami mau mengeluh-elukan nama Engkau. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Dan biarlah sungguh pagi hari ini Engkau yang disukakan oleh pujian penyembahan kami kepada Engkau. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Tetap bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Sebab Tuhan hadir dan kita percaya kuasanya mengalir pagi hari ini di tengah-tengah kita. Tuhan Engkau hadir, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk penyembahan, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu.
kita mau dengar firman Tuhan. Mari buka hati kita. Biarlah Tuhan yang mau melawat kita pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus menjamah dan mengurapi kita pagi hari ini. Dia siap, dia yang siap menjamah. Tinggal kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku.
Sama-sama Engkau Allah yang besar, Engkau ajaib dan mulia. Amin. Segala pujian hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak Kau layak diagungkan Tuhan. Segala hormat, segala pujian dan keagungan kami persembahkan untuk Tuhan. Tidak ada satupun kata yang kami bisa gambarkan, ungkapkan Tuhan, karena Engkau selalu membuat kami terpesona, karena keajaiban, karena kemuliaan Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Bapa, terima kasih pagi hari ini. Pagi hari ini siapkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang kami akan terima bersama-sama. Dan kami rindu firman Tuhan yang kami terima boleh menjadi rema dalam hidup kami, mengubahkan kami, sehingga ketika kami keluar dari tempat ini kami boleh mengalami sesuatu yang baru daripada Tuhan. Bapa, terima kasih, urapi secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Bunga di depan mimbar ini sangat indah. Dan ini adalah karya dari Renat yang dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan dan keindahan yang bisa kita nikmati saat kita beribadah pada pagi hari ini. Ya. Dan ini saya lihat-lihat ini bunganya cukup mahal ini, luar biasa. Ya, bunga yang indah, tapi seringkali hidup kita tidak selalu indah. Seringkali hidup kita mengalami hal-hal yang kita tidak ingin alami, tetapi itu harus dialami karena memang terjadi betul dalam kehidupan kita. Saya seringkali bicara pada saudara bahwa saudara belum pernah bertemu dengan iblis. Walaupun saudara tahu ada sosok iblis, tapi saudara belum pernah bertemu dengan iblis. Saudara mungkin juga jarang bertemu dengan setan. Walaupun setan-setan ini mungkin bisa dilihat oleh beberapa orang yang mendapat karunia untuk bisa melihat alam roh. Tapi mereka pun juga tidak tiap hari bertemu dengan setan. Tapi yang setiap detik ada di sekeliling kita. Setiap detik mengganggu kita. Setiap detik mengacaukan hidup kita adalah kuasa kegelapan. Orang sering bertanya pada saya, apa itu kuasa kegelapan? Kuasa kegelapan adalah energi. Adalah kuasa. Namanya juga kuasa. Punya daya yang luar biasa. Dari setan iblis yang akan selalu mengganggu dan menjebak kita manusia. Salah satu jebakan dari kuasa kegelapan yang paling sering terjadi dan mungkin saudara sudah sering alami dan saudara mungkin juga tidak sadari. Kelihatannya awalnya seperti tidak ada efek apa-apa, tapi ini adalah mendorong kita untuk tiba pada satu akibat yang seringkali serius. Kuasa kegelapan seringkali menimbulkan di dalam hati kita suatu rasa insecure. Saudara pernah tahu insecure-nya? Saudara merasa tidak aman. Insecure ini dari hal yang sederhana, sepele, dan kadang-kadang juga lucu kalau kita lihat, oh kamu gitu aja kok insecure gitu, insecure. Tapi itu adalah fakta ya. Anak remaja yang tiba-tiba pagi-pagi bercermin dan melihat di wajahnya ada jerawat, dia tiba-tiba merasa insecure sekali. Dia tidak punya rasa percaya diri, tiba-tiba dia tidak bergairah ke sekolah, dia tidak pengen ketemu dengan teman-temannya dan sebagainya hanya karena jerawat. Dan itu masalah serius.
Ya orang lain bisa bilang, oh cuma gitu aja. Tapi buat orang yang mengalaminya itu masalah serius. Insecure ini sampai dengan ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Sampai akhirnya tingkat pemimpin negara bisa insecure. Kalau melihat lawannya itu sudah membawa tentara-tentara, sudah membawa alat-alat perang, sudah membawa kapal-kapal perang, siap ya untuk berperang ke Bali. Ke pertemuan G2. Dan ini adalah hal yang seringkali membuat orang itu jadi merasa benar-benar tidak nyaman kehidupannya. Merasa tidak aman ini membuat kita tidak nyaman kehidupannya. Dan ini bisa terjadi di mana saja. Insecure ini bisa dialami atau rasa tidak aman ini bisa dialami dalam semua sektor kehidupan kita. Saudara bisa merasakannya di dalam rumah tangga, keluarga. Ya, kalau saudara melihat di laci saudara atau dompet saudara, buka, ternyata uangnya cuma 2.000-an selembar, mungkin saudara sudah merasa, waduh, ini tidak aman ini. Saudara lihat tanggal, kok tanggalnya masih tanggal pertengahan bulan, nggak aman ini. Dan kondisi itu bisa membuat stres, kondisi itu bisa membuat galau, kondisi itu bisa membuat percekcokan, keributan antara suami istri dan sebagainya. Apalagi kalau saling menyalahkan, ya kamu sih di awal bulan kamu terlalu foya-foya dan sebagainya. Insecure ini juga bisa terjadi ketika tiba-tiba suami yang tidak pernah pakai minyak wangi, hari itu kok pakai minyak wangi ya ke kantor ya. Biasanya berangkatnya siang-siang, ini kok hari ini agak pagi sih. Udah gitu pulangnya agak malam, dan pulangnya malam bawa minyak wangi juga. Dan tadi pagi pakai minyak wangi laki-laki si pria, tapi pulangnya kok bawa wanita ya, bawa minyak wangi wanita. Istrinya bisa insecure loh. Meskipun suaminya belum tentu melakukan apapun. Ya kalau zaman dulu kan seringkali di mall di mana kan SPG minyak wangi seringkali main semprot aja kan. Semprot seret-seret gitu. Dan itu sudah membuat keonaran di rumah tangga itu. Karena sudah, wah ini ada apa-apa ini, main ditanya, diinterogasi, suaminya tidur, dompetnya diambil, dibuka, dilihat-lihat, HP-nya dibongkar-bongkar oleh istrinya nggak bisa tidur, pagi harinya di bawah matanya ada warna biru, panda gitu ya, biru panda. Dan itu semua adalah akibat dari rasa tidak aman. Sehingga apa sebabnya orang membeli asuransi? Karena mau merasa aman. Apa yang kamu tidak aman di situ? Nah, asuransi akan membuat kamu aman. Saya tidak aman ini karena saya ini kerjaannya agak sedikit nyerempet bahaya. Jadi saya mau rasa aman supaya kalau terjadi sesuatu, anak istri saya tetap punya dana untuk kehidupannya dan sebagainya. Dan gimana-gimana. Rasa aman yang dikejar. Tapi ada nggak ya asuransi yang rasa aman buat istri bahwa suaminya tidak selingkuh gitu? Kalau suaminya selingkuh langsung bisa klaim asuransi itu gitu. Nggak ada saya rasa ya. Atau belum ada ya, nanti mungkin ada. Dan ini adalah hal-hal yang terjadi sehari-hari. Begitu juga di tempat kerja. Di tempat kerja, di kuliah, tempat sekolahan dan sebagainya. Kalau saingan saudara dipanggil oleh atasan, kenapa ya dia kok dipanggil oleh atasan? Waduh, kok senyum-senyum. Dilihat dari kaca di luar kantornya atasan itu kok senyum-senyum mereka berdua ya. Wah, jangan-jangan ini saingan saya ini bakal dinaikkan pangkat nih. Sementara saya sudah bekerja di sini 5 tahun, sedangkan saingan saya baru 2 tahun. Masa dia yang dinaikin pangkat sih? Saudara sudah merasa insecure, tidak aman. Tidak aman karena, wah gawat ini. Ini perusahaan ini kemarinnya merugi. Dan 2 bulan ini kurang baik. Dan kalau itu negara itu namanya inflasi. Nanti bisa terjadi inflasi karena kondisi 2 kuartal ekonomi berat. Nah jadi kantor ini begini nih. Jangan-jangan saya nanti dikeluarin ini. Jangan-jangan saya dipecat ini. Gawat ini. Saya bisa dipecat ini. Padahal nggak ada yang ngomong pecat, nggak ada yang ngomong, nggak ada yang ke arah ke sana dan sebagainya. Tapi ada rasa kurang aman bagi orang itu gitu. Begitu juga di kuliah. Saya dulu waktu jadi dosen seringkali saya dengan wajah yang serius, dengan wajah agak sedikit tegang gitu saya serius masuk ke ruang kelas dan selamat pagi, saya katakan gitu sambil agak sedikit selamat pagi. Mereka semua tegang kan, mahasiswa kan. Keluarkan kertas. Waduh katanya.
ini mereka langsung berpikir ini pasti tes atau ujian ini yang dadakan. Dan saya kebetulan mengajar sejarah arsitektur. Keluarga kertas mereka takut, waduh, gimana ini sudah kiri kanan sudah diajak ngobrol, ini nanti kamu bantu saya ya ini. Setelah keluarga kertas, ya masukkan kembali kertas kamu. Jadi mereka mikir ini si bapak ini rasanya kurang makan obat ini tadi pagi. Dan itu adalah hal yang membuat orang itu merasa tidak aman. Merasa tidak aman tuh jangan saudara kira cuma di rumah, di tempat kerja dan sebagainya. Di gereja juga, di tempat pelayanan juga, itu ada rasa tidak aman. Ketika seseorang tidak mendapatkan senyum dari orang yang lain di gereja misalnya, dia merasa bahwa kehadiran saya tidak diharapkan. Kelihatannya saya sudah nggak kepake di gereja ini. Loh, Natal tahun lalu saya kok dijadikan ketua panitia, sedangkan Natal tahun ini kok saya nggak diberi tugas apa-apa. Wah, jangan-jangan saya sudah nggak kepake. Itu insecure di dalam pelayanan. Saudara pernah punya rasa tidak aman, insecure nggak terhadap Tuhan? Pernah nggak? Jangan saudara katakan nggak pernah, sering. Ketika doa saudara belum dijawab, ketika saudara doa dan tidak ada reaksi apa-apa, langit tetap begitu saja, keadaan rumah tangga tetap begitu saja, keadaan bisnis saudara tetap begitu saja, saudara buka dompet saudara tetap kosong. Doa ini gimana? Kata Bapak Pendeta kemarinnya kalau mau doa itu ambil dompet saudara, taruh di meja, tumpangi tangan. Dan berdoa, minta Tuhan tolong. Tapi Bapak Pendeta kemarinnya pernah bilang bahwa Tuhan itu bukan jin pakai kaos biru ya. Yang bisa kita mintai apa permintaan kita. Jadi jangan-jangan saya salah berdoa. Atau gimana ya ini kok tetap begini ya. Saudara ada rasa jangan-jangan Tuhan marah sama saya. Kemarin soalnya saya melakukan sedikit dosa kecil lah, dosa abu-abu lah. Saya cari di kitab suci nggak ada tuh dosa abu-abu, dosa kecil dan sebagainya. Jadi ada rasa tidak aman di sana. Di dalam hubungan dengan satu dengan yang lain termasuk dengan Tuhan. Di zaman sekarang, zamannya medsos, itu juga ada insecure di dalam medsos. Saudara kadang-kadang suka nggak mau buka lah WA itu gitu ya. WA aja lah atau Instagram atau yang lain juga bisa ya. WA itu saudara nggak mau buka. Karena apa? Saudara punya utang sama orang itu. Kalau saya buka ini nanti ada tandanya, contrengannya jadi biru dan orang itu sudah tahu bahwa saudara sudah baca tagihannya dia melalui WA itu. Jadi saudara nggak buka supaya saudara bisa pura-pura. Oh, kemarin HP saya rusak karena belum bayar utang ini gitu. Jadi di medsos juga bisa membuat kita insecure. Makanya orang juga memperhatikan apa yang dikatakan oleh orang lain atas tayangan-tayangan atau apapun yang dia tampilkan di Instagram atau di Facebook ya sudah lama Facebook ya TikTok sekarang yang baru. Itu komentar-komentarnya itu dibaca satu-satu. Sebab apa? Sebab khawatir ini ada sesuatu hal yang akan menjelekkan saya dan sebagainya. Dan itu tuh menyiksa. Rasa tidak aman tuh menyiksa loh. Menyiksanya karena saudara tidak kelihatan memang. Orang yang ngerasa tidak aman tidak kelihatan. Biasa-biasa saja, mukanya biasa-biasa saja. Tidak terus berubah jadi warna hijau dan berubah badannya menjadi tinggi besar dan kekuatannya besar. Itu lain. Itu Hulk. Dan itu saudara tidak seperti itu. Tapi saudara merasa tidak aman dan galau di dalam hidup saudara. Dan orang seperti ini akan mudah tersulut dengan kondisi apapun. Apalagi kalau dia gampang marah, sumbu pendek dan sebagainya. Dia gampang tersinggung loh jadinya. Hal-hal kecil aja. Ada kucing tetangga datang dan kucing itu duduk di depannya dia, ngeliatin dia. Apa lu lihat-lihat? Emang gua nggak punya duit tapi lu jangan lihat-lihat. Itu sama kucing dia bisa marah-marah gitu seperti itu. Karena apa? Karena memang gampang marah jadinya, gampang tersinggung. Kalau orang merasa seperti itu. Jadi kalau suami saudara, istri saudara, teman saudara, anak saudara yang biasanya tidak gampang marah tiba-tiba sekarang marah, pasti ada yang membuat dia merasa tidak aman. Coba saudara tanya, apa sih yang membuat kamu merasa tidak aman? Ya ini ditanya sama mama ini saya membuat saya tidak aman. Kalau ditanya sama mama ini yang saya khawatirkan. Mau jangan tanya-tanya lah. Jangan tanya tadi cowok siapa sih yang nganterin ke rumah dan sebagainya. Atau yang tadi
DM terakhir tuh siapa yang masuk, nggak usah ditanya-tanya lah Mas. Sudah, itu pacar kamu bukan? Udahlah, nggak usah nanya. Nah, itu yang bikin saya insecure. Saya merasa tidak aman hidup saya ini. Mazmur 55 ayat 5 sampai 9. Mari, Mazmur 55 ayat 5 sampai 9. Mazmur 55 ayat 5 sampai dengan 9. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Akhir-akhir ini banyak sekali yang merasa tidak aman, insecure. Bahkan dunia juga dilanda kondisi merasa tidak aman. Karena berbagai hal yang terjadi. Indonesia dikatakan bahwa ekonominya baik saat ini. Kondisi ekonomi Indonesia baik. Tapi setahukah saudara bahwa beberapa proyek yang proyek besar maksudnya, yang didukung oleh bantuan luar negeri. Saat ini bantuan luar negerinya berhenti, padahal proyek tadi tidak boleh berhenti. Nanti jadi proyek mangkrak. Proyek yang berhenti yang nggak tahu kapan lagi diselesaikannya. Jadi harus tetap berjalan. Siapa yang membiayai itu? APBN. Jadi biaya yang tadinya ditanggung oleh pihak bantuan luar negeri, karena luar negerinya sedang bermasalah ekonomi, kitanya enggak, tapi luar negerinya yang bantu. Yang bantu kita itu sedang bermasalah. Makanya kalau saudara ya bekerja di satu tempat dan sebagainya, memang sih saudara berdoa, Tuhan tolong berikan kepada kami sekeluarga kesejahteraan, biaya-biaya bisa kami bayar, biaya anak sekolah, biaya listrik, biaya semua bisa kami bayar Tuhan. Saudara boleh doa untuk diri saudara sendiri. Tapi doakan juga perusahaan saudara. Doakan juga pimpinan saudara, bos-bos saudara. Sebab kalau mereka bangkrut, kalau bos saudara ini bangkrut, entah karena apa ya, kesalahan sendiri atau karena ditipu orang atau dan sebagainya, perusahaan saudara bangkrut, nggak bisa bersaing dengan perusahaan yang lain di dalam kondisi setelah masa COVID ini ya. Saudara juga pasti akan ikut merasakan akibatnya. Makanya kita perlu berdoa untuk atasan kita, atau kita perlu berdoa untuk orang yang membantu kita. Kalau sekarang saudara dibantu oleh katakanlah tante saudara atau om saudara di dalam perkuliahan ini, saudara harus doakan mereka supaya mereka tuh juga diberkati Tuhan, benar-benar diberkati Tuhan. Sebab kalau tidak mereka bangkrut, mereka berhenti ya saudara, bantuan buat sekolah saudara bisa jadi masalah ini. Jadi hal ini yang harus kita ketahui. Akhir-akhir ini kuasa kegelapan luar biasa. Membuat manusia merasa tidak aman. Seperti dikatakan pada Mazmur 55 tadi, ayat 5-9 mengatakan begini. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Jadi maut itu adalah sesuatu yang mengerikan. Tapi maut itu masih sekian tahun lagi. Tapi kengeriannya sudah hari ini aku rasakan. Itu kegelisahan akibat insecure ya. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Ini yang terjadi. Dikatakan di sini bahwa ini adalah Mazmurnya Daud ya. Daud bisa merasakan seperti itu. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Orang yang merasa tidak aman ingin segera mengubah kondisinya supaya aman. Rasanya ingin melarikan diri dari kondisi yang membuat dia tidak aman itu. Makanya ada banyak orang-orang dewasa yang lihat anak-anak kecil itu, kamu tuh anak kecil itu bahagia ya. Karena kamu gak usah mikirin biaya hidup, kamu gak usah mikirin perjuangan hidup, kamu gak usah mikirin masalah-masalah dalam kehidupan, kamu kerjaan cuma main. Semua apa yang kamu butuhkan dipenuhi oleh orang tuamu, enak ya masa kecil kita ya. Ada orang-orang yang nostalgia dengan masa-masa dulu ya.
Ya menurut saya sih memang ada betulnya sih. Masa yang indah seringkali ya itu bertemu di belakang atau di bagian belakang sekolah, ya, melihat semut merah yang berbaris dan menunggu pacar, itu paling indah. Memang sudah nggak ada beban apa-apa. Namanya juga ketemu rahasia seperti itu sama pacar, ya kalau kurang cocok ya bisa putus dan nggak jadi kan. Coba kalau punya istri nggak cocok, waduh mau cerai, waduh firman Tuhan bilang jangan, jadi gimana? Ya udahlah lihat semut aja. Ya. Jadi ini adalah saudara yang nggak tahu lagu itu ya, itu karena Obi Mesak ya. Kalau saudara nggak tahu lagu itu ya, itu saudara berarti masih muda. Cari tahu lah. Nah ini adalah satu hal yang seringkali dialami, ingin melarikan diri dari kondisi yang membuat dia tidak aman. Tadi dikatakan ingin berlindung. Dan tahukah saudara bahwa kondisi saudara yang ingin melarikan diri dan ingin berlindung tadi berpotensi untuk menimbulkan masalah baru. Justru akan menyebabkan suatu kondisi tidak aman yang baru dan lebih besar. Yang sebelumnya mungkin tidak ada karena tekanan dari masalah yang membuat saudara tidak aman hari ini. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya rasa tidak aman dari pemimpin-pemimpin negara, penguasa, peralatan perang dengan nuklir itu merasa tidak aman, dan dia merasa bahwa sebelum saya kedahuluan diserang, mendingan saya nyerang dulu, dan dia lepaskan rudal nuklir. Apa nggak jadi masalah dunia itu? Masalah dunia yang sangat serius. Apakah dia nggak akan diberi sanksi oleh negara-negara lain di dunia dan negaranya dia akan diserang? Akhirnya menjadi perang dunia oleh masalah yang sebetulnya hanya karena rasa tidak aman. Itu sebabnya kalau saudara merasa tidak aman, jangan cepat-cepat saudara mau melarikan diri seperti dikatakan oleh Daud di sini. Seandainya saya punya sayap, saya akan melarikan diri. Jangan. Masalah itu melekat dengan diri kita. Jadi kalau itu saudara tindak lanjuti dengan cara yang salah, itu akan benar-benar menjadi masalah yang lebih serius, yang lebih berat. Banyak sekali orang yang punya masalah di dalam rumah tangga dan mengambil keputusan, dalam kondisi ketegangan, cekcok suami istri, mengambil keputusan, sudah kita cerai saja. Setelah sekian lama bercerai, mereka menyesal. Apalagi ketika melihat istrinya ya masih muda, dia juga masih muda, cerai, terus istrinya pacaran dan menikah lagi sama engkong-engkong tukang jual handphone di situ. Nyesel sekali saudara. Aduh, kenapa kok mesti kayak gitu ya terjadinya? Itu padahal kan istri saya gitu. Sudah kamu ceraikan, gimana? Hanya gara-gara ketegangan tadi. Memang sih ya, mau nggak mau saudara pasti ngeri lah, pasti tegang ketika saudara masuk restoran, apalagi saudara masuk ke restoran, ke kafe, ajak pacar saudara ngopi-ngopi di situ, dan ketika saudara ke toilet, saudara ambil dompet saudara dan lihat, nggak ada isinya. Gimana ini urusannya, nanti bayarnya nih, saudara mau pinjam sama pacar saudara, malu, ya kan? Mau kabur dari toilet begitu saja, pacar saudara pasti nungguin di situ dan pasti akan putus dan akan berurusan dengan si pemilik kafe itu dan sebagainya. Banyak urusannya. Ini gimana sih kalau saya mau kerja di kafe itu untuk bagian cuci piring saat ini, kan saya bawa pacar saya. Jadi serba apa ini yang harus saya lakukan? Memang sih itu adalah insecure. Itu mau pipis jadi nggak jadi loh. Karena apa? Karena ngerasa ada ketegangan yang luar biasa. Nggak nyaman. Orang itu pengen hidupnya nyaman, berjemur di pantai Hawaii sana sambil ada minuman jeruk di sebelahnya, dikipasi sama perempuan Hawaii di sini. Mungkin orang itu yang bayangannya ya, yang ingin dinikmati, tapi kenyataan hidup nggak seperti itu. Makanya saya katakan bunga di depan mimbar ini indah, tapi hidup kita seringkali tidak terasa indah. Ayub 7 ayat 1-6. Ayub 7 ayat 1-6. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan?
seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia, dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Berenga dan abu menutupi tubuhku. Kulitku menjadi keras, lalu pecah. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak, dan berakhir tanpa harapan. Dalam kondisi insecure, merasa tidak aman, hidup ini terasa sangat berat. Padahal tidak ada beban apa-apa dalam kondisi yang baru itu, cuma hanya rasa tidak aman. Rasa tidak aman. Apakah betul-betul tidak aman? Mungkin belum tentu ya, tapi ada rasa tidak aman. Dikatakan di sini pada ayat 1. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Saudara ya yang katakanlah punya ekonomi pas-pasan, jangan merasa orang yang ekonominya kuat itu tuh hidupnya nyaman. Dia punya rasa insecure yang lebih besar dibandingkan dengan saudara yang mungkin ekonomi pas-pasan. Saudara ekonomi pas-pasan, saudara punya satu ekor anjing yang harus saudara beri makan setiap hari mungkin gitu. Tapi orang yang kaya raya itu punya 300 pegawai yang harus dibayar tiap bulan. Dan kalau tidak ada pemasukan gimana? Kalau kondisi ekonominya lagi parah gimana? Mau jual aset, mau jual rumah, mau jual pabrik, mau jual apa? Jual itu menjatuhkan namanya dia. Semua lawan-lawan bisnisnya dia melihat, orang itu sudah jual rumahnya, mulai bangkrut orang itu. Kita lindas sekalian, kita habisi sekalian. Dia tidak punya harga diri lagi. Jadi gimana ya? Tapi ini 300 pegawai saya, nanti akhir bulan ini sekarang tanggal berapa ya? Nanti akhir bulan ini nggak bisa dibayar loh. Saya pernah ngalami seperti itu. Dulu waktu saya sebelum jadi hamba Tuhan, saya punya 2 perusahaan dan pertengahan bulan terjadi, saya lihat kita tidak ada dana untuk membayar pegawai di akhir bulan ini atau di tanggal 1 nanti. Saya biasa bayar tanggal 1. Saya ajak rekan kerja saya untuk pergi ke Jakarta. Saya sudah pernah cerita pada saudara beberapa kali mungkin, tapi nggak apa-apa lah supaya saudara lebih hafal lagi. Bagi yang belum tahu kan belum tahu ya. Kalau sudah tahu ya sudah supaya lebih hafal. Saya pernah ajak rekan kerja saya ke Jakarta dan kita bertemu dengan orang-orang penting di Jakarta. Petinggi-petinggi, orang berpangkat di Jakarta. Dengan harapan apa? Saya dapat proyek. Kalau dapat proyek itu kan saya dapat uang muka. Dapat uang muka itu saya bisa bayar pegawai lah paling enggak. Saya tujuannya cuma satu sih, sederhana sih, buat bayar pegawai di akhir bulan ini gitu. Dan nggak punya uang. Pergi ke Jakarta, sana sini, hahi sana sini ya. Silaturahmi sana sini, tapi pulang tetap tidak punya proyek. Waktu itu kita pergi ke Jakarta lewatnya masih lewat puncak ya, jadi jalannya berkelok-kelok gitu. Dan di puncak hujan deras, kabutnya sangat tebal, sehingga saya katakan 2 meter ke depan saja saya tidak bisa melihat ada apa, karena gelap gulita, kabut tebal, hujan deras. Saya pelan-pelan naik mobil. Waktu itu saya masih punya Mazda ya, Mazda tua. Tapi lumayanlah Mazda juga. Nah itu dan pelan-pelan saya takut masuk ke jurang, kan ini jalannya belok-belok kan. Tapi nggak tahu datang dari mana, tiba-tiba di depan saya ada mobil. Mobil, belakangnya mobil maksudnya. Mobil yang searah sama saya ke arah Bandung. Dan dia ada lampu di belakangnya kan. Saya ikuti aja lampunya. Kalau lampunya dia belok, ya saya ikut belok. Kalau lampu mobil ini ke kanan, saya ikut ke kanan. Kalau lampu mobil ini ngerem, saya ikut ngerem. Meskipun saya nggak tahu apa ceritanya di depan sana gitu. Mungkin dia ngerem cuma karena dia ngantuk. Biasa kan orang ngantuk, sadar kan ngerem langsung. Gitu kan, takut sesuatu hal gitu. Saya nggak tahu, saya ikut ngerem aja. Tapi akhirnya dengan mengikuti lampu tadi, saya lewati daerah hujan deras dan juga kabut yang tebal tadi. Selesai saya lewat di sana, selesai saya lewat di situ, hujannya sudah nggak ada, di daerahnya sudah nggak berbelok-belok lagi.
kabutnya sudah nggak ada, tapi mobil tadi juga nggak ada. Saya nggak tahu kapan saya menyusulnya atau mungkin mobil itu berhenti, saya nggak sadar. Tapi tiba-tiba saya sudah tidak perlu mobil itu, saya sudah jalan dan saya melihat bahwa iya, saya di perjalanan dari situ ke Bandung, saya merenung ya, ya Tuhan, hidup kita ini seperti berada di kabut ya. Berada di kabut, berada di di hujan yang deras. Saudara kalau pakai mobil yang tidak tidak oke ya, peralatan yang ada itu. Saudara nyetir di hujan yang deras, berkabut itu ngeri loh. Karena saudara tidak bisa melihat apa-apa. Wiper saudara ini, pembersih kaca ini kalah cepat dengan hujannya. Malah kalau saudara paksain pakai yang lebih cepat, bisa plak, dia kelempar loh. Wipernya kelempar, itu saya pernah terjadi itu zaman dulu. Dan itu sangat memalukan. Gitu. Ya nggak seberapa sih harganya, tapi malunya itu yang luar biasa. Pletak. Terus dia tuk. Luar biasa. Itu luar biasa pengalaman. Hidup ini kadang-kadang seperti itu loh. Dan itu insecure. Ngeri bener, takut. Apalagi kalau disuruh mundur. Sudah gitu mundur, nggak ada yang memandu kita di belakang. Wah, lihat kaca spion, semua serba gelap gitu ya. Nggak ada yang bisa dilihat. Dan itu adalah satu hal yang ya akrobat lah, itu setengah akrobat, setengah sulap juga, setengah akrobat, setengah sulap. Tapi ya oke. Tapi hidup kita seperti itu. Dan baru aman ketika ada lampu pemandu di depannya. Jadi ketika saya berhadapan dengan situasi seperti pada saat itu, saya harus menemukan pemandu di depan saya. Dan pemandu di depan saya itu menunjukkan jalan yang harus saya pilih. Belok kiri, belok kanan, ngerem, dan sebagainya. Dan saya lihat, iya ini teguran Tuhan buat saya. Karena selama ini saya makin analisa saya sendiri dan kepandaian saya sendiri. Padahal saya harusnya mengikuti lampu Tuhan. Mengikuti petunjuk Tuhan, pimpinan Tuhan. Sampai di rumah saya berdoa dan saya tidur. Besok paginya saya bangun dan tetap tidak punya uang. Pegawai nggak ada yang tahu. Selamat pagi Pak Andri. Selamat pagi. Optimis toh. Optimis Pak Andri ini kelihatannya bonafit nih, uangnya banyak. Saya kan kesannya selalu menimbulkan orang tuh lihat saya tuh kesannya uangnya banyak gitu. Dan saya suka sekali kesan orang itu positif gitu. Positif. Jadi tenang kan, pegawai juga bisa kerja nggak stres pegawai. Kalau saya ngomong kita nggak ada uang loh buat akhir bulan ini, stres pegawai pasti. Saya nggak mau nularkan stres gitu. Ya saya saja yang stres. Jadi saya berangkat. Ya waktu itu saya bertemu dengan teman saya, pimpinan ya salah satu bank lah, saya nggak sebutin namanya ya, salah satu bank yang terkenal dan dia pimpinan Jawa Barat. Dia pimpinan Jawa Barat jadi cukup tinggi. Tapi dia sibuknya luar biasa. Ketika saya masuk ke kantornya dia ngelihat saya juga enggak, Indri cuma gitu aja, sudah gitu sudah. Dia tunduk lagi sambil tanda tangan. Masih ada setumpuk kertas yang harus ditanda tangan sama dia. Jadi duduk. Baca koran. Ada ini. Minum ambil sendiri. Saya duduk aja situ. Sambil nggak tahu mau apa loh. Saya pergi ke situ juga. Saya nggak akan minta proyek dari dia karena saya tahu bahwa dia nggak ada proyek. Saya tahu di bank itu. Datang orang. Ya mungkin saya nggak sebut namanya juga. Orang ini pada zaman itu adalah orang yang termasuk orang terkaya lah di Bandung ya. Saya juga nggak kenal, saudara kira saya kenal, nggak kenal saya. Dia datang kepada pimpinan bank ini dan gimana? Sambil dia juga ngelihat ke orang kaya ini juga dia nggak ngelihat si pemimpin bank itu tanda tangan gitu ya, meriksa suratnya. Gimana? Orang kaya ini bilang, saya ini mau bikin pabrik dari spinning, weaving, dyeing sampai ke ke membuat baju ya, garment. Itu jarang loh di Bandung pada zaman itu. Soalnya biasanya ya orang bikin benang, spinning ya spinning aja. Weaving aja gitu. Bikin kain aja. Misah pabriknya. Ini gede, pabrik gede-gede. Ini dia, bayangkan saudara orang kaya. Jadi semua pabrik yang gede-gede itu sama dia mau dibikin di satu tanahnya dia. Dan dia butuh apa? Butuh arsitek. Cari arsitek mana ya? Saya nggak kenal arsitek katanya si ini. Sambil si pemimpin bank ini juga tidak melihat ke saya, tidak melihat ke orang kaya ini sambil lihat, itu si Andri itu ada di situ tuh, arsitek bagus tuh, arsitek bagus. Dia bilang gitu. Saya pikir bagus dari mana ya, sudahlah. Saya dipuji-puji gitu, oke lah. Akhirnya kenalan dan saya disuruh ke kantornya dan ketika di kantornya saya pikir orang kaya ini biasanya suka
Orang kaya itu suka pelit loh, lebih pelit loh. Dibandingin orang yang pas-pasan itu biasa lebih rela hatinya gitu ya. Untuk memberi, atau orang kaya seringkali lebih pelit. Nah, saya butuh waktu itu kalau saya nggak salah 20 juta kalau nggak salah. Buat gaji pegawai waktu itu ya. Saya minta saja 30 juta. Karena pasti sama orang kaya ini ditawar nantinya. Saya minta uang muka. Saya ini modalnya dengkul. Jadi dengkul itu bukan buat ini ya, tapi buat berlutut, buat berdoa. Jadi saya nggak punya modal uang. Jadi untuk bekerja ini, saya starting pointnya selain kerjasama, surat kerjasama kita tanda tangani bersama, MOU. Selain itu saya minta uang muka. Berapa Pak Andri? 30 juta. Oke. Dia buka lacinya, dia keluarkan buku ceknya, dia tulis 30 juta. Nah, nggak ditawar, nggak ditanya, nggak disegala sama dia. Proyeknya memang proyek besar. Kasih ke saya. Puji Tuhan, pulangnya, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terus tanggal 1 saya bisa gaji pegawai-pegawai saya, dan pegawai-pegawai saya bilang, tuh Pak Andri mau orang kaya, bonafit ya. Saudara yang pernah dulu kerja sama saya pasti nggak pernah tahu kondisi seperti itu kan. Karena apa? Karena saya penampilannya kayak nggak ada apa-apa gitu kayak. Nah, harus kayak gitu. Tapi di dalam hati saya, aduh, kacaunya luar biasa karena insecure, karena terasa tidak aman. Sangat berat, hidup ini kok berat sekali Tuhan, kok berat banget sih. Rasanya saya menyesal, kenapa kok saya nggak jadi anak kecil aja sih gitu ya, yang dibiayai oleh orang tua gitu. Dan yang kedua di sini pada ayat 2 dikatakan di sana tidak percaya diri, disebutkan. Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan. Seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Ya betul-betul orang ini tidak percaya diri. Orang yang insecure itu tidak akan percaya diri. Nggak akan bisa bicara dengan enak ketika, apalagi kalau pas lagi nggak punya duit, lagi nggak punya pekerjaan, lagi punya masalah rumah tangga, lagi punya masalah kehidupannya dia. Reuni, diundang reuni. Saudara nggak datang nggak enak, dia ngomong kamu harus datang, kamu kan dulu ketua dari geng kami apa segala macam, ketua OSIS, kamu harus datang dong, zaman dulu kan gitu, ayo datang, ditanya lah, gimana sekarang kerjaan, kamu kerja di mana? Masa ngomong nggak ada kerjaan. Jadi gimana ini rasanya ini mau datang ini? Nah ini rasa tidak percaya diri, sangat tidak percaya diri. Kalau saudara mulai insecure, saudara pasti akan kehilangan rasa percaya diri saudara. Dan ketiga dikatakan pada ayat 3 di sini. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Yang ketiga adalah serba takut. Takut untuk melangkah ini, takut untuk melangkah itu, takut untuk berbuat ini. Tidak punya keyakinan apa-apa. Biasanya berani untuk ngambil risiko. Saya beritahu pada saudara, setiap langkah saudara apapun, termasuk diam, itu berisiko. Ada risiko yang harus dibayar atau ada risiko yang harus ditanggung. Biasanya mungkin saudara adalah orang yang berani untuk mengambil risiko, nyerempet-nyerempet bahaya. Kadang-kadang bodoh nekat. Tapi kali itu karena saudara insecure, saudara nggak berani berbuat apa-apa. Saudara merasa seperti tikus yang kejebak dalam jebakan tikus, tahu jebakan tikus yang prek gitu ya, di dalam satu kotakan gitu kan, dan di pojoknya, dan dilihatin sama yang jebak, lu kena lu. Ada rasa tidak percaya diri, ada rasa serba takut, dan ada rasa gelisah, dikatakan pada ayat 4. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Sebab nggak bisa tidur. Kenapa tidak bisa tidur? Insomnia. Kenapa nggak bisa tidur? Karena banyak sekali pikiran. Kenapa banyak pikiran? Karena merasa tidak aman. Sudah doa belum? Sudah. Tuhan, tolongi saya Tuhan. Masalah saya saudara mengungkapkannya semua di dalam doa. Tapi ketika saudara tidur, saudara pikirin lagi masalah tadi. Saudara pikirkan lagi bagaimana ya? Rasanya nggak mungkin Tuhan nolong. Nggak bisa lah. Semua hal yang saya ketahui sudah saya coba, ternyata nggak berhasil. Jadi gimana nih? Saya harus gimana nih? Gelisah. Setelah gelisah, ayat 5 dan 6. Berengah dan abu menutupi tubuhku.
kulitku menjadi keras lalu pecah. Berenga ini cacing kuburan. Ya. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Yang terakhir adalah dia tidak punya harapan. Tidak punya harapan sama sekali, dan ini pengaruhnya sangat buruk loh. Khususnya apa? Untuk menindaklanjuti waktu-waktu dan hidup saudara selanjutnya. Saudara kan hidupnya tidak berhenti sampai di situ. Saudara masih sehat, masih bernafas. Kemarinnya saudara hura-hura nggak kena COVID. Jadi gimana nih? Sudah nggak kena COVID, sudah tahu gitu saya kena COVID ya, atau kena COVID saya bisa mati, sudah beres nih, saya nggak mikirin ini lagi. Saudara lupa bahwa kalau saudara meninggal dunia, yang mikirin adalah orang-orang yang sudah tinggalin. Ditinggalin utang, bukan ditinggalin harta karun ya. Jadi saudara akan berada di dalam kondisi tidak punya harapan. Dan tidak punya harapan ini, saudara juga tidak punya harapan tentang masa depan saudara. Sangat buruk terhadap waktu-waktu selanjutnya. Waktu-waktu selanjutnya penuh dengan ketidakpastian. Saat ini tuh banyak loh orang yang mengetahui bahwa 2023 akan terjadi masalah perekonomian dunia dan juga mungkin berefek ke Indonesia, walaupun Indonesia sih ekonominya baik. Dan ternyata teman yang satu kerja di sana, perusahaan besar, tutup perusahaan besar, dia kena PHK dan sampai sekarang belum dapat tempat kerja baru. Teman yang satu lagi juga tidak kalah hebatnya, juga mengalami kondisi PHK. Nah, kapan PHK sama saya ini? Saya sudah hampir PHK nih. Perusahaan saya ini sudah nggak menguntungkan, sudah tidak menghasilkan. Ini kapan saya kena PHK? Saudara tidak punya masa depan. Tidak punya harapan apapun. Yang ada adalah setumpuk kekhawatiran. Bagaimana saudara bisa jalani kehidupan seperti itu? Tapi saya beriman. Loh, kalau iman saudara tidak saudara pakai, tidak saudara gunakan sebenar-benarnya, maka iman itu tidak ada artinya. Saudara boleh punya ya 10 kartu ATM atau 10 kartu kredit, tapi semuanya kadaluarsa. Maka saudara nggak bisa gunakan apapun juga. Saudara bisa pamerkan ke teman-teman saudara. Ketika saudara buka dompet, wih, kartu ATM-nya 10, kartu kreditnya 10. Tapi saudara tidak bisa gunakan karena semuanya sudah expired sebetulnya. Yang harusnya sudah digunting itu sama ke bank, cuma saudara pinter aja untuk nggak digunting sama bank. Tapi itu adalah keadaan-keadaan yang seringkali memojokkan kita di dalam kehidupan kita ini karena apa? Rasa insecure. Stres berat kondisi ini. Karena merasa tidak aman. Tidak aman ini macam-macam hal ya. Saudara perempuan, lalu saudara ada temannya kakak saudara gitu ya, temannya kakak saudara, kenalin kepada saudara, saudara nggak suka sama cowok ini gitu ya, dan cowok ini bilang gini, nanti malam minggu pergi sama saya ya, saya ke rumah kamu ya, jemput. Saudara sudah dari hari Seninnya sudah insecure duluan, padahal saudara nggak suka nih untuk malam minggu dijemput sama dia, nggak saudara harap-harapin. Jadi gimana ya, hari malam minggunya saudara memang betul-betul ke toilet terus karena stres. Dan kakak saudara ketawa di dalam kamarnya, hahaha, lu puas, lu super kan. Seringkali kakak adik kan gitu ya, ngerjain saudaranya tuh. Tapi saya sih nggak pernah kayak gitu adik-adik saya. Nah, ini adalah satu hal yang dialami oleh manusia yang hidupnya itu dijajah oleh rasa tidak aman yang dimunculkan oleh kuasa kegelapan. Dan itu seringkali terjadi. Rasa tidak aman itu bisa macam-macam hal. Saudara setir mobil dan saudara harus pergi, katakanlah kemana, ke Tangerang, ke Bekasi, kemana, dan saudara lupa mengisi bensin di tengah jalan, di tengah tol yang panjang, nggak ada pom bensin di sana, saudara lihat, oh bensinnya saudara tinggal 1 strip, dan saudara akan stres di situ. Mau berhenti salah, mau terus salah, mau gimana? Itu gampang sekali, setiap saat ya, setiap hal bisa dijadikan rasa tidak aman dalam diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus tidak terpancing dengan rasa tidak aman itu. Kemarin saya ngomong sama satu orang, saya ngomong gini, hal tidak terpancing itu satu hal yang penting. Ada orang yang biasa mancing di pinggir danau, ada 2 ekor ikan lewat. Yang satu makan umpannya pancingan ini, tapi yang satu lagi tidak mau makan umpannya pancingan ini. Saya tanya,
mana ikan yang umurnya panjang? Ya yang nggak makan umpan di pancingan lah. Yang makan umpan di pancingan, ikan itu nanti sebentar lagi sudah ada di penggorengan dan akhirnya dimakan sama nasi anget sama si yang mancingnya. Asik banget. Peda merah lagi, wah luar biasa. Kesukaan Kang Mus. Kang Mus. Oh, siapa Kang Mus nggak tahu, Laksor nggak tahu. Teman baik saya. Nah, sedangkan ikan yang tidak kena pancing, di mana dia? Masih di danau, masih berenang, masih senyum-senyum dia. Karena apa? Karena dia tidak terpancing. Kalau saudara terpancing oleh insecure saudara, ya rusaklah hidup saudara. Makanya firman Tuhan itu mengingatkan kepada kita. Jangan biarkan diri kita ini terpancing oleh segala tipu muslihat iblis. Bentuknya gimana tipu muslihat iblis? Ya kuasa kegelapan itu yang men-setting, membuat segala sesuatu itu jadi tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Saudara mau marah, mau apapun juga tetap terjadi begitu. Apa yang harus saudara lakukan? Saudara tidak terpancing. Karena saya ini adalah ikan yang hidup. Dan saya mau hidup karena kuasa Tuhan yang menyertai saya, yang menolong saya. Saya ingin beri saudara satu contoh lain ya. Ini serius ini, Mazmur 62 ayat 1 sampai 3. Mazmur 62 ayat 1 sampai 3. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ini Mazmur Daud. Satu Mazmur yang indah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Tenang ini berarti artinya aku tidak mengalami ancaman, merasa tidak aman. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tahukah saudara kapan Daud menyusun Mazmur ini? Daud menyusun Mazmur ini ketika dia terancam oleh Absalom. Absalom itu anaknya sendiri. Ketika Absalom mulai menyusun kekuatan untuk berontak kepada ayah kandungnya sendiri yaitu Daud. Saudara bisa baca kisahnya pada 2 Samuel 15. Jadi Mazmur ini adalah ditulis setelah atau pada peristiwa 2 Samuel 15. Daud mulai merasa insecure, rasa tidak aman. Saudara bisa bayangkan hal ini karena apa? Kalau Daud berhadapan dengan Goliat, dihantam sama Daud pakai apa? Ketapelnya, bukan ketapel. Dihantam oleh Daud, Goliat kalah. Goliat, tapi ini Absalom, anaknya sendiri. Bagaimana ini? Mau dihantam anaknya sendiri. Mau tidak dihantam, ini mengancam Daud dan mengancam rakyat yang dipimpin oleh Daud. Jadi Daud merasa bingung juga apa yang harus dilakukannya. Daud mulai merasa tidak aman. Sehingga Daud menuliskan Mazmur ini, Mazmur 62 ini. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun. Mazmur Daud. Apa yang ditulisnya pada saat dia merasa insecure? Nah ini di sini nih. Daud tidak mau terpancing oleh kondisi rasa tidak aman. Apa yang ditulisnya, apa yang dipakainya untuk mengcounter. Mengcounter ini tuh bukan berarti begini loh ya. Saudara lihat ke cermin dan saudara katakan, kamu bisa, kamu bisa. Kamu tidak bisa, kata cermin itu pada saudara. Karena memang tidak bisa. Daud mengcounternya dengan apa? Dengan mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Daud punya pengalaman rohani yang banyak dengan Allah. Pengalaman rohani yang banyak dengan Allah itulah yang memberikan alasan buat Daud untuk tidak terpancing dengan rasa tidak aman hari ini. Hari ini yang membuat rasa tidak aman itu fakta bukan? Fakta. Lalu faktanya Absalom memang berontak pada Daud.
Absalom sudah mengumpulkan tentaranya, sudah mengumpulkan pengikut-pengikutnya, follower-followernya untuk menggulingkan Daud, bapaknya sendiri. Yang pada waktu itu jadi raja. Saudara bisa lihat di sini itu fakta. Jadi apa yang membuat rasa tidak aman itu muncul? Kalau saudara lihat kembali, pertanyakan kembali, itu fakta. Tapi saudara tidak harus terpancing oleh rasa tidak aman itu. Saudara bisa katakan seperti Daud katakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kesaksian dan pengalaman Daud menyatakan bahwa perasaan tenang itu hanya akan diperoleh bila dekat dengan Allah. Itu pengalamannya dia yang dia tulis pada ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ini pengalamannya dia. Actionnya dia apa? Actionnya dia adalah pada ayat 3. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Daud tidak mengerti bagaimana caranya ya menyelamatkan dari Absalom. Nggak ngerti Daud. Dan Daud berpesan pada tentara-tentaranya, kamu kalau berperang lawan tentara-tentara Absalom, boleh kamu bunuh tentara Absalom, tapi Absalomnya jangan kamu bunuh ya. Loh, padahal Absalomnya itu mastermind-nya, otak pemberontakan ini di mana? Di Absalom. Kalau Absalom tidak dibasmi, tidak dibunuh, ini bahaya. Daud tidak tahu akhir dari kisah Absalom ini adalah Absalom yang berambut panjang. Ketika naik kuda, rambutnya ini terbelit di sebuah pohon. Dan itu membuat Absalom menjadi sasaran tombak dan panah yang membuat dia mati tergantung di situ. Daud tidak tahu akhir ceritanya seperti apa. Hidup kita ini ya bukan di tangan sutradara. Karena saudara bukan pemain sinetron. Bukan pemain film. Hidup kita ini bukan di tangan pengarang. Karena saudara bukan tokoh yang ada di cerita-cerita novel karangan tulisan. Hidup saudara dan saya ada di dalam tangan Tuhan. Jadi Tuhanlah yang nantinya akan mengatur demikian rupa. Loh, tapi Pak Andri saya tuh hari ini nggak tahu loh jalan keluarnya gimana. Betul-betul real, serius saya nggak ngerti, nggak tahu harus gimana. Karena kamu nggak tahu, maka Daud memberitahukan di sini kepada kita semua bahwa hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berimanlah ketika saudara berlindung pada Tuhan. Sebab kalau saudara tidak berlindung pada Tuhan dengan iman saudara, maka saudara akan tergilas oleh kondisi yang memang kenyataannya memang ada. Saudara harus benar-benar bisa beriman. Dan di sini dibutuhkan iman itu. Iman itu tidak boleh expired. Saya beritahukan kepada saudara bahwa iman yang dimiliki oleh orang itu tidak tergantung dari siapakah orang itu. Oh, orang itu pendeta, pendeta pasti beriman. Belum tentu. Orang ini adalah bekas penjahat berarti tidak beriman. Belum tentu. Saudara masih ingat penjahat di sebelah salib Tuhan Yesus? Beriman pada Tuhan Yesus. Sehingga dikatakan hari ini juga engkau dan aku bersama-sama ada di Firdaus. Kalau Allah adalah keselamatan kita, maka kita tidak akan goyah. Dikatakan pada ayat 3. Kita tidak akan insecure kalau Allah adalah keselamatan kita. Saudara kembali kepada Allah yang adalah keselamatan. Saudara kembali kepada basic kekuatan kita yang sebenar-benarnya. Saya diajari oleh lampu mobil di depan saya ketika jalan di puncak itu. Dan saya merasa, ya Tuhan, saya bodoh sekali. Saya pergi ke Jakarta, saya temui teman-teman saya, rekan-rekan saya, orang-orang berpangkat, orang-orang kaya dan sebagainya. Dalam hati kecil saya ada sedikit harapan kepada mereka. Mereka memberi proyek ke saya. Ya ini yang salah. Saya tidak boleh berharap pada manusia. Saya harus berharap hanya pada Tuhan saja. Oleh karena itu Tuhan, saya mau berharap hanya kepadamu. Saya gak melakukan apa-apa, saya dituntun oleh Roh Kudus. Pergi dari rumah mau kemana ya? Mau kemana kira-kira saya? Mau makan bakmi? Gak punya uang.
Mau apa saya? Nah, saya jalan-jalan gitu, ngeliling-keliling gitu, lihat ada bank itu, mampir saya ke situ. Di situ mampir juga nggak nyari proyek, cuma duduk-duduk aja di kantornya pimpinannya yang kebetulan saya kenal dan dingin. Dia juga nggak ngubris saya, nggak ngajak ngomong saya, dia urusannya sendiri. Coba, tapi Tuhan pada waktu itu mengantar orang kaya ini untuk punya proyek yang akan diberikan kepada saya. Saudara bisa bayangkan kalau saya tidak datang ke bank itu, atau datang ke bank itu 10 menit kemudian, atau setengah jam kemudian, mungkin saya nggak bertemu dengan orang kaya ini. Atau sebelum orang kaya ini datang, saya sudah pulang, karena saya rasa tidak digubris sama pemimpin bank ini. Coba saudara lihat di situ. Apa itu suatu hal yang tidak disengaja kebetulan? Bukan. Itu suatu hal yang disengaja, tapi bukan oleh kita. Disengaja oleh Allah. Kalau kuasa kegelapan bisa men-setting kita demikian rupa untuk mencelakai kita, maka kuasa Allah bisa men-setting kita untuk memberkati kita. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, kata firman Tuhan, Yohanes 10 ayat 10. Tapi aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Jadi apa artinya? Kuasa Allah tidak kalah dibandingkan dengan kuasa kegelapan. Jangan kecil hati dan jangan terpancing, jangan mau menjadi ikan yang terpancing. Nanti saudara ditarik oleh kail itu, masuk penggorengan, masuk perut orang yang memancing saudara, yaitu kuasa kegelapan. Hanya Allah yang bisa memberikan ketenangan. Karena hanya Allah yang bisa memberikan harapan. Ini dikatakan pada ayat 6 tadi yang kita baca pada Mazmur 62. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, kata Daud, sebab daripadanya lah harapanku. Saudara tidak punya harapan untuk 2023. Saudara tidak punya harapan untuk bulan depan. Saudara tidak punya harapan untuk besok. Saudara tidak punya harapan untuk hari ini. Nasihat Daud dengan jelas, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Allah adalah Bapa yang baik, yang mengasihi saudara dan saya. Tidak mungkin saudara dan saya ditinggalkan di dalam kondisi stres, merasa tidak aman. Dan merasa tidak aman, stres ini ada di dalam hati, nggak kelihatan dari luar. Tiba-tiba serangan stroke aja. Gara-gara apa? Gara-gara stres. Merasa tidak aman. Saudara harus benar-benar merasa aman dalam lindungan Tuhan. Aku ini berada dalam kondisi yang aman dalam lindungan Tuhan. Tidak ada kekuatan lain yang bisa membuat aku merasa aman kecuali Tuhan. Jangan biarkan kuasa kegelapan menguasai saudara dengan cara yang, ya kadang-kadang kan kuasa kegelapan itu tidak membuat kita jadi berdosa. Hanya membuat kita apa? Insecure. Karena insecure itu saudara lalu bertindak seperti ya kerbau sapi yang gila gitu. Kesana sini dengan gak karuan. Dengan tabrak sana tabrak sini, ngomel ke sana ngomel ke sini, marah ke sana marah ke sini, semua serba kacau hidup saudara. Gak membereskan masalah yang saudara sedang hadapi. Duduk tenang di dalam iman kepada Tuhan. Itu yang akan memberi jawaban pada saudara. Percaya, Tuhan pasti akan membukakan jalan. Setan iblis kuasa kegelapan berbisik pada saudara. Gak mungkin Tuhan memberi jalan. Gak mungkin. Ini doa saudara kan belum dijawab kan? Sudah doa belum? Sudah dijawab? Belum? Belum kan? Jangan biarkan setan iblis itu melemahkan iman saudara karena ejekan-ejekannya dia yang dibisikkan ke telinga saudara. Saudara bahkan bisa bawa lagi dalam doa, Tuhan, saya diejek Tuhan sama kuasa kegelapan Tuhan. Katanya doa saya nggak dijawab, padahal kan Tuhan sudah jawab ya. Tuhan lagi sedang menjawab ya, cuma belum nyampe ke saya nih, atau belum waktunya nih, ada sesuatu hal yang lain yang Tuhan sedang ajarkan kepada saya, Tuhan sedang bentuk pada saya. Ya loh, kalau seandainya pada waktu itu, kembali lagi ke cerita tadi, saya bisa membayar honorarium dari pegawai-pegawai saya dan sebagainya. Saya tidak perlu stres pergi ke Jakarta mencari proyek dan saya juga tidak perlu stres macam-macam gitu ya.
Hari ini saya nggak bisa cerita apa-apa pada saudara. Karena apa? Karena saya nggak pernah ngalami Tuhan. Saya ngalami semuanya jalan dengan baik-baik saja. Tapi kalau hari itu, waktu itu saya ngalami seperti itu. Dan ini Tuhan yang jadi saksi saya di dalam tiap kesaksian saya. Saya ngalami seperti itu, saya bisa sharing kepada saudara. Pada saudara yang hari ini mengalami kondisi seperti saya waktu itu. Sehingga saya katakan pada saudara, jangan takut. Jangan terpancing dengan jebakan-jebakan dan pancingan-pancingan kuasa kegelapan. Sadari bahwa ini kuasa kegelapan mau menghancurkan saya. Tapi bukankah saya berada di dalam benteng Allah? Allah kekuatan saya, Allah masa depan saya. Allah yang menjamin hidup saya. Ini bukan slogan. Ini bukan hanya kata-kata. Tapi ini adalah benar-benar kuasa Allah yang menyertai saya. Nanti saudara akan mengalami sesuatu hal yang ajaib dan luar biasa. Dan saudara bisa ceritakan, saksikan kepada siapapun. Allah itu sungguh ajaib. Allah lah sungguh kekuatan yang sanggup mengatasi segala masalah yang kita tidak sanggup atasi. Oleh sebab itu, selesaikan semuanya dengan apa? Dengan cara yang benar. Rasa takut saudara, rasa tidak aman saudara, selesaikan dengan cara yang benar. Yaitu selesaikan dengan cara yang ada di dalam firman Tuhan. Puji Tuhan, amin. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harapan. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan masih sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percaya Dia tak tinggalkanmu. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan iman kita. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harapan. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Amin. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Sanggup, percayalah. Percaya. Dia tak tinggalkan.
takkan tinggalkanmu. Percaya Dia tak percayalah Dia tak tinggalkanmu. Percayalah Dia tak tinggalkanmu. Bapa di dalam surga, kami tidak sanggup ya Bapa. Kami tidak sanggup menyelesaikan semua tantangan dan beban yang ada dalam hidup kami. Kami tidak kuat ya Bapa. Kami tidak mampu. Walaupun itu kami sembunyikan di dalam hati kami. Tapi pagi hari ini kami mau terbuka di hadapan-Mu. Tuhan, kami tidak mampu, kami tidak sanggup, kami tidak kuat. Oleh sebab itu, Bapa di dalam surga, biarlah tangan-Mu menopang kami. Biarlah Tuhan yang pasti sanggup mengatasi segala masalah dan persoalan, ancaman ataupun rasa tidak aman kami. Pagi hari ini juga Tuhan, turunkan kuasa-Mu atas kami yang hadir di tempat ini, maupun atas kami yang mengikuti melalui live streaming. Jangan seorang pun dari kami yang Kau biarkan Tuhan hancur di dalam kehidupan kami karena kebodohan kami menjalankan hidup seorang diri, tidak dengan kekuatan Tuhan. Kami mohon Tuhan, mari Tuhan, segeralah Engkau turun tangan. Segeralah Engkau yang tidak pernah terlambat mengangkat kami dari semua situasi yang tidak mampu kami atasi ini. Beri jalan keluar ya Bapa. Beri kemenangan pada kami. Jangan biarkan setan iblis dan kuasa kegelapan menguasai kami. Kami tidak mau dipancing oleh situasi ini. Kami mau hidup karena kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan sedang bekerja dan kami merasakan Tuhan sedang melakukan sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Dan kami pasti kami akan mampu mengatasi semua rasa tidak aman kami. Terima kasih Bapa, kami aman di dalam tangan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, Gembala kami yang baik. Terpuji nama Allah. Haleluya, 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 amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, nanti setelah acara ibadah pagi hari ini akan dilanjutkan dengan acara persekutuan wanita yang akan dibawakan oleh Ibu Evangelis Gina, yang akan mengajak kita semua untuk benar-benar mengalami doa yang bisa melakukan segala sesuatu ya. Doa yang bisa melakukan banyak perkara ya. Dan kita akan kembali dikuatkan di sana. Anak-anak diundang untuk mengikuti kebaktian anak on-site pada hari Minggu tanggal 20 November. Jadi hari ini kebaktian anak juga on-site juga di Violet 3. Dan nanti tanggal 20 November minggu depan juga on-site juga di sini di gereja. Lalu bagi mereka yang tergerak untuk menyampaikan persembahan Natal, bisa menyampaikannya di kotak persembahan yang ada di dekat pintu, persembahan khusus. Tapi pakailah amplop persembahan Natal ya, supaya itu uangnya itu bisa, dananya bisa dipakai untuk Natal yang akan datang. Atau bisa dikirimkan juga melalui transfer bank, ada nomor rekeningnya di sana di Warta Jemaat. Tapi tolong ditulis untuk Natal supaya saya tidak salah dalam menggunakannya. Bagi yang ingin hadir di Natal tanggal 24 Desember hari Sabtu jam 6 sampai dengan jam 8 malam, jam 6 petang sampai jam 8 malam, harap mendaftarkan diri dulu ya, karena kita nggak tahu ini kondisinya seperti apa. Saya sih berharap bisa menggunakan ruangan ini semaksimal mungkin, tapi saya nggak tahu akan bagaimana ya. Jadi daftar dulu saja. Lalu bagi saudara yang ingin melayani Tuhan, saya undang untuk melayani Tuhan, dan biarlah Tuhan bekerja dengan ajaib di dalam pelayanan saudara.
menjadi berkat bagi banyak orang dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, ada 1 menit penuh berkat yang baru yang ada di IG Tabernakel Kasih. Saudara bisa ikuti IG Tabernakel Kasih, kemarinnya ditayangkan 1 menit yang baru ya. Dan saya beritahukan pada saudara bahwa peserta SMK berakar, jangan lupa besok ada retreat di tempat ini. Siapkan diri saudara untuk hadir, karena retreat itu adalah bagian yang harus diikuti, nggak bisa bolos. Kalau acara SMK berakarnya masih bisa nggak hadir ya, sekali 2 kali, tapi kalau retreat harus hadir nih. Jadi besok retreat jam 8 ya, di tempat ini sampai sore. Hadir. Besok juga kita kedatangan tamu-tamu dari sinode daerah. Sinode daerah kita itu adalah sinode daerah Banten Jawa ya. Bukan sinode pusat, sinode Banten Jawa yang datang dan ditambah dengan orang-orang dari sinode DKI. Mereka semua akan berkumpul di sini pada hari Selasa untuk ada pertemuan di GPKDI Tabernakel Kasih. Jadi mereka mulai nanti siang check in, ada yang bermalam juga di sini. Ya, doakan supaya acara itu bisa berlangsung dengan baik, dan saudara yang mengikuti SMK berakar sekali lagi hadirlah besok ya jam 8. Lalu jangan lupa juga undangan yang saya berikan untuk ini Zoom hari Jumat memahami ayat-ayat Alkitab tiap Jumat jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Isinya adalah obrolan santai, saudara ikut aja obrolan santai di sana, tapi materinya materi yang sungguh-sungguh untuk kita bisa memahami ayat-ayat Alkitab. Jadi materinya serius ya. Meeting ID-nya dan passwordnya bisa minta ke Ibu Heni. Juga ada Zoom untuk anak-anak pada hari Rabu, setiap Rabu, yaitu santai bersama kata jam 7 malam sampai dengan jam setengah 9 ya. Saya beritahukan juga pada saudara bahwa siaran mimbar agama Kristen yang kita biasa layani di RRI itu untuk sementara ini dihentikan. Cuma Rabu kemarin saya dengerin masih ada siaran mimbar agama Kristen, yaitu ulangan jadi diulangi khotbah saya yang sebelumnya. Saya tanya kepada RRI, ya itu memang nggak sengaja. Ya nggak apa-apa lah saya bilang. Jadi ada. Tapi kalau misalnya nanti mau dijalankan lagi, tolong saya diberitahu supaya saya bisa kasih materi yang baru. Ya, tapi yang RRI. Ya, saya rasa sih itu aja ya. Ya, sementara itu saja. Dan jangan lupa bagi saudara yang ingin menabung tabungan rumah Tuhan, karena kita masih harus membayar kekurangan sedikit, nggak banyak, untuk sewa tempat di tempat ini sampai dengan November tahun depan. Ya, saya rasa itu saja. Diingatkan aja buat kita semua. Ya, Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita telah diberkati melalui firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita mau siapkan persembahan kita memberikan dengan sukacita hanya bagi Tuhan. Dan bagi jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming, dapat memberikan persembahannya dengan cara mentransfernya ke nomor rekening yang tertera di layar saudara-saudara sekalian. Selamat memberikan, Tuhan Yesus memberkati. Mengangkat pujian
kami berdiri, dimanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatnya terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menyembah Tuhan bersama-sama, memuji Tuhan. Dan terlebih-lebih kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kami semua. Dan kiranya firman-Mu boleh menjadi berkat, menjadi rema dalam hidup kami. Secara khusus hamba-Mu Pastor Andri yang sudah melayani kami, yang sudah menyampaikan firman Tuhan, terus pakai dan terus berkati hamba-Mu dalam segala hal, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, dalam menggembalakan seluruh kami di tempat ini. Bapak, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan juga persembahan yang sudah dibawa di hadapan Tuhan, baik yang ditransfer lewat bank maupun melalui tempat ini juga. Tuhan sendiri yang akan memberkati dengan berlipat kali ganda dalam segala hal dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Dan apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, Engkau buat berhasil ya Tuhan dalam kehidupan mereka secara pribadi. Terima kasih. Kami mohon tuntunan Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan pimpin kami untuk terus melangkah dan hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Pegang tangan kami dan bimbing kami dalam membuat setiap keputusan-keputusan yang tepat sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kasih karunia dan kemurahan Tuhan terus melingkupi kami mulai saat hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapak Ibu, mari mengangkat tangan kita menerima berkat daripada Tuhan sendiri. Tuhan senantiasa menyinari engkau dengan wajah-Nya dan mencurahkan engkau kasih karunia. Sukacita yang melimpah daripada Allah memenuhi seluruh kehidupanmu. Berkat yang berkelimpahan akan menjadi bagian dalam segala hal yang engkau kerjakan. Engkau semakin naik dan bukan semakin turun. Damai sejahtera, kebahagiaan akan menjadi milikmu di dalam seluruh kehidupanmu. Mulai saat pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur buat ibadah pagi hari ini. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Silakan duduk, kita bersaat teduh sejenak. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.